dalam kami melaksanakan tugas dari kegiatan acara pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa min ghasiyatis zaman radhiyallahu antar bihan nadrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kiai Mansur Sarjana Pendidikan, Manchester Pendidikan Islam, disampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat peserta pendalaman Wahidiyah yang kami muliakan, kita lanjutkan acara keempat, tanya jawab tentang materi Al-Hikam yang baru saja dibacakan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan perjuangan Wahidiyah. Sebagai moderator, Bapak Daman Huri Yasin, anggota Badan Pembinaan Wahidiyah Pusat. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghadhi salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil hadrati aliyah. Amma ba'du. Al-Mukarram, para bapak dan ibu yang duduk di Majelis Tahkim Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wahidiyah beserta jajarannya yang kami hormati, yang terhormat para narasumber dan peserta pendalaman yang kami muliakan, dengan mohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bin nadrati ghazat zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan pada acara tanya jawab ini betul-betul membuahkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja dalam acara tanya jawab ini tentang hikam yang dibaca tadi, yang kurang paham atau menanyakan hubungan Wahidiyah atau perjuangan Wahidiyah, yang akan mengajukan pertanyaan para bapak ibu kami persilahkan. Jadi langsung saja kepada para bapak dan ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo. Monggo ibu-ibu atau bapak-bapak, monggo. Pun buatan enten sing tanya. Wis kakul yakin kabeh. Nama, alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung tidak ada yang bertanya, saya tak bertanya. Nama Firdaus dari DPC Kabupaten Kediri. Pertanyaan cuma setunggal mawon. Besok itu ada orang yang menyesal. Di antaranya satu, wis ngerti Wahidiyah gak melok. Terus nomor dua, wis Wahidiyah ratenanan. Dan yang terakhir, dadi pengurus sakar PDW. Mohon penjelasan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun langsung mawon, monggo. Sing dijelas nih bab napane niku. Ngerti Wahidiyah ra melok, dadi pengurus ratenanan. Ini besok orang bakal menyesal
kalau di antara itu tadi gitu loh. Nyun tulung satu persatu diperjelas lagi. Yang pertama adalah sudah mengerti tentang wahidiyah ndak mau ikut. Lajeng yang kedua Wes wahidiyah gak tenanan, sudah wahidiyah ndak tenanan, dan yang jadi terakhir pengurus sakarepe dhewe. sakarepe dhewe. Monggo. Niki pertanyaan dari jamaah yai kula sampaikan ngoten. Nyun sewu niki dalam diutus kali. Ya ini untuk rumiyin. Secara keseluruhan yang pasti kita merugi. Kelihatan di depan mata, tapi masalah sudah ngerti wahidiyah itu sejauh mana pengertiannya. Kalau mengertinya hanya sebatas oh kai tanggaku ngamali wahidiyah, ngerti ini ngoten nek ndak melok nggih. Nggih wajar ngerti ini hanya sebatas itu. Tapi kalau ngertinya betul-betul pernah mendalami terus ndak mau masuk, itu berarti hidayahnya ndak dapat. Terus kemudian sudah jadi pengamal ndak tenanan. Nah itu kembali lagi kepada bagaimana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tadi. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an sing sapa wonge sing tenanan bersungguh-sungguh bermujahadah akan diberikan petunjuknya dalam segala hal sebetulnya. Terus kemudian yang terakhir jadi pengurus sakarepe dhewe, berarti ya butuh diurusi niku. Sebagai pengurus kita kan diberi bimbingan secara kolektif kolegial. Di antara satu dengan yang lain tidak ada yang paling. Walau dalam muscap, muswil, muskup mungkin suara terbanyak, tapi bimbingan beliau kan tidak begitu. Semua akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Disitulah saling mengisi. Bahasa sakarepe dhewe berarti sudah linafsi dinafsi. Tidak menerapkan ajaran yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Jadi kita yang tahu itu ya wajib adanya mengingatkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih penanya Mas Firdaus. Itu fenomena yang terjadi di diri kita dan ada yang di sekitar kita memang. Itu fakta dan realita dan perlu kita carikan solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mengetahui wahidiyah namun belum bisa mengamalkan, itu orang tersebut masih sebatas dapat hidayatul ilmi. Kalau sudah mengeterapkan baru hidayatul amal. Setelah mendalami baru itu secara kafah benar-benar orang tersebut wahidiyah. Yang diinginkan oleh beliau mu'alif radhiyallahu ta'ala anhum, kita ikut nderek kepada beliau yaitu secara kafah. Yo gelem ngamalke sholawate, yo gelem ngeterapne ajarane, yo gelem nderek tuntunane bimbingan-bimbingan itu dan seterusnya. Kalau orang sudah pengamal sakarepe dhewe, namanya kan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kalanya naik, kadang-kalanya turun. Bisanya meningkat, kita telah dibimbing oleh beliau mu'alif sholat waqidiyah, yaitu rasa kebersamaan. Maka ada mujahadah yaumiyah, mujahadah keluarga, sampai mujahadah kubro. Itu dalam rangka pengamal sesama pengamal saling menyinari. Lah inilah jamaah-jamaah atau acara seremoni yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'alif sholat waqidiyah itu dalam rangka menguatkan rasa mahabbah imaniyah kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan sekaligus kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Memang
kalau kita semua para pengamal enggan berkumpul, itu biasanya itu keadaan hatinya itu dangkal. Kalau sudah dangkal, perasaan yang ia miliki seolah-olah benar menurut ukurannya seseorang. Orang merasa benar itu karena yang ia rasakan sendiri tanpa harus setadi banding kepada yang lain. Setadi bandingnya kita yaitu ikut-ikut acara seremoni dari usbu'iyah sampai mujahadah kubro itu. Dan sekaligus ikut di dalam pendalaman di BSW semua tingkatan. Masalahnya kalau penyakit hati itu dirinya tidak tahu, yang tahu hanya orang lain. Siapa tahu kita melangkah dari rumah kita lupa niat, setelah ketemu sesama pengurus, sesama pengamal, hati akan turun seiring dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mengawali niat awalahu wa akhirahu. Itulah keberkahan daripada kita berkumpul. Sehingga menjadi pengamal itu tidak sakarpe dhewe. Ini pun secara pribadi barangkali orang sakarpe dhewe tersebut belum tahu. Taunya hanya disiari mengamalkan 40 harian saja. Setelah 40 harian itu belum sampai dia dikasih pengertian. Ternyata untuk mujahadah 40 harian analogi saya adalah seperti halnya orang masuk sekolah hanya daftar. Kalau ingin naik kelas harus mengikuti proses belajar mengajar. Terus sampai ia lulus. Lulusnya kita itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu lulusnya. Kita itu semuanya itu tahunya lulus atau tidak. Itu ketika kita di dalam kitab hikam ini tadi kami mengambil natijah kesimpulan ketika kita yaitu mendapat predikat husnal khotimah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghazada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Yang selanjutnya pengurus kok sakarepe dhewe, maka solusinya kita namanya SDM kita itu masih terbatas. Barangkali menjadi pengurus adanya pengamal baru orang-orang itu saja. Setelah itu tugas PSW yang ada di atasnya itu bisa membaca situasi keadaan yang ada di bawahnya sehingga di-upgrade. Maka bimbingan belum mu'alif salat waqidiyah di acara serimula juga ada upgrade pembekalan. Itu di dalam rangka pendalaman. Seperti pengajian minggu akhir ini bukan berarti kita semua yang di depan oleh para beliau DPP ini orang yang hebat, enggak. Kita saling membutuhkan, kita mengupgrade kita sendiri, kita mendalami diri kita sendiri di dalam mengikuti bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Barangkali pengurus tersebut sakarepe dhewe itu belum tahu tupoksi tugas pokok dan fungsinya. Adapun setelah tahu kok dia itu masih seperti itu, maka perlu dimujadahi gitu loh. Jadi perlu dimujadahi. Maknanya bukan berarti dia itu mati, tidak. Kalau dimujadahi diajak mujahadah. Yang aktif ngalahi, menjemput supaya mau aktif. Sakarepe dhewe biasanya itu mohon maaf itu tidak mau sharing sesama teman antar pengurus. Padahal komponen pengurus itu saling melengkapi agar tujuan kita nderek belum mu'alif sholat waqidiyah benar-benar menjadi insan yang sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akatan, terima kasih. Ya, nambah. Terima kasih. Sebetulnya keadaan seseorang itu oleh Imam Ghazali itu digambarkan sebagaimana 4 persoalan. Tapi umumnya orang itu besok ya menyesal. Ada yang menyesalnya sedikit, setengah, ada yang sangat menyesal, dan rata-rata memang menyesal. Maka dalam Al-Quran juga ditegaskan wala uksimu bin nasi lawamah bin nafsi lawamah. Aku bersumpah pada jiwa-jiwa yang sangat menyesali. Itu semua menyesal. Dalam menghadapi fenomena yang seperti ditanyakan tadi, kita menghadapi seseorang itu ada 4 keadaan, 4 sifat tipe seseorang. Ada istilahnya menurut Imam Ghazali, ada orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, maka orang itu mesti praktek, Pak. Kamil, sempurna.
Jadi orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, maka orang ini mesti praktek. Terus yang kedua, orang yang tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tahu, paham ya? Orang yang tahu, ngerti wong iku, ning orang ngerti lek dhewe iki ngerti. Ini perlu diingatkan. Jadi yang ngerti wah kita, ning dheweke iku ora ngerti lek dheweke ngerti. Perlu diingatkan. Terus yang ketiga, orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka perlu diajari, dibimbing. Loh yang keempat ini loh yang corone diobong orang makan, dicup orang jemek nih. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, biasanya kemelindi wong ini Pak. Niki diarani jahilun murakabun. Dheweke ora weruh, lan ora weruh lek dheweke iki gak weruh. Gak ngerti, lan orang ngerti lek dheweke iki gak ngerti, bodoh. Lah itu juga perlu didekati, dibimbing. Lah inilah yang sehingga ending daripada seseorang itu dikatakan selamat atau tidak selamat, bahasa umumnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, mendapatkan taman surga atau taman neraka, itu ketika orang sudah diqadar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama belum ada keputusan itu, maka kesempatan secara syariat masih diberikan kesempatan kepada siapapun untuk memilih jalan hidupnya secara syariat. Kalau hakikinya ya diqadar Gusti Allah, tapi qadar itu bisa diketahui kalau sudah terjadi, Pak. Tapi kalau belum terjadi ya masih ada kesempatan orang itu berubah menjadi baik. Lah itulah intinya, maka perjuangan Wahidiyah itu ndongakno kepada semua keadaan supaya menjadi lebih baik. Terima kasih. Kemana Bapak Firdaus? Alhamdulillah. Monggo yang akan mengajukan pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Monggo ibu atau bapak-bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Habibi dari Ngoro. Tadi difirmankan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Terus dikatakan bahwa orang yang merasa dekat, yang merasa dalam arti dikasih dan disayangi oleh Allah itu bu'dun, ru'yatul qurbi bu'dun, itu malah jauh atau dikatakan takabur. Padahal dalam Wahidiyah sendiri kan ketika kita bermujahadah, kita harus senantiasa merasa dekat dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah merasa dekat dan merasakan dekat niku ada perbedaan dalam arti merasa dekat dan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita merasa dikasihi atau disayangi Allah, kan Allah sudah menyayangi dan mengasihi kita tanpa pandang bulu. Mungkin ngaten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagaimana contoh yang lebih mudah, ketika ada seorang kepala desa bisa sowan kepada presiden, pasti orang itu merasa hina, merasa rendah, merasa zalim, dan merasa bersyukur, pangkatku kepala desa iso jagongan wek presiden, merunduk. Kalau nggak ditanya dia nggak menjawab, selalu sopan dan tidak berani melihat presidennya itu. Ketika betul-betul dekat, Pak,
Namun ketika sudah jauh, terus dia merasa dekat dengan presiden, mesti takaburnya luar biasa, merasa baik. Wah, jagongan presiden biasa, Kang. Betul enggak? Kalau sudah jauh dari presiden, dia merasa dekat dengan presiden, merasa sudah pernah sowan dengan presiden, akhirnya cerita di lingkungannya biasa, awak pangkat lurah itu dipanggil sampai presiden. Itu menunjukkan buktun jauh, Pak. Karena di saat itu tidak di hadapannya presiden. Dia sudah jauh dari presiden, sudah menjauh, tapi dia merasa dekat dengan presiden. Nah, inilah yang berbeda. Sehingga sesungguhnya Allah itu dekat, manusia hambanya itu hanya disuruh menyadari, Pak. Menyadari secara syariat, menjalankan perintah-perintahnya. Ini sebagai wujud orang itu merasa dekat dengan Tuhan, menjalankan dan menjauhi larangannya. Lah umumnya tadi bahasanya kalau ada seorang hamba mendekat 1 meter, Allah mendekat 10 meter. Itu karena ada upaya, Pak. Tapi ketika seorang hamba ini dituntut sadar oleh Allah, gak dekat-dekat, tak enteni gak nyedek-nyedek, akhirnya oleh Allah didekati. Nah, sampean milih mendekat sendiri atau didekati? Milih mepet atau dipepet? Terserah, pilihan. Maka ketika ada seorang itu ditunggu-tunggu Tuhan, tidak sadar-sadar, tidak mendekat-mendekat, meskipun 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, kok gak mandek-mandek, istilah gak maju-maju mendekat, akhirnya oleh Tuhan didekati. Kalau sudah didekati oleh Tuhan, ini umumnya masalah, Pak, dipepet sampai Tuhan. Yang sehingga umumnya orang baru sadar dikeplek nih dengan oleh Allah. Makanya umumnya pengamal itu berangkat dari masalah, Pak. Tidak ada pengamal itu yang mencari kebenaran ilmiahnya, kajiannya, ilmu usul, ilmu sadar billah, masih jarang sekali. Umumnya orang kepepet, orang bermasalah karena didekati dengan Tuhan. Tapi kalau orang itu mendekat istiqomah, berusaha menyadarkan dirinya bahwa dirinya itu berusaha zalim untuk mendekat kepada Sang Maha Kuasa, maka insya Allah ya dijamin. Sebagaimana contoh, ibaratnya kita naik motor di tengah jalan, ada truk fuso besar juga lewat di situ. Kita mendekat pada fuso itu, mepet pada fuso itu, tidak masalah, Pak. Karena bisa mengkondisikan diri. Apalagi sampai kita itu naik di atas fuso, sak sepeda motornya naik di atas truk fuso itu, ya tambah enak, Pak. Tapi sebaliknya, ketika kita berjalan di tengah jalan bawa motor, tiba-tiba didekati, dipepet karo truk fuso, jalan kita habis di depan jurang, kira-kira selamat atau celaka itu? Ya hancur, Pak, karena apa? Didekati. Tapi kalau kita mendekat fuso, nemplek ndemok fusone kurang sak jengkal, tidak masalah. Oleh sebab itu Allah dalam hadits qudsi menegaskan, ya ibna Adam, tafarrah li ibadati amla sodroka ghinan wa asyuda fakroka. Fa illam taf'al dzalika malaktu sodroka syuhlan walam asyuda fakroka. Wahai hambaku, wahai anak cucu Adam, habiskan waktumu untuk ibadah, ngabdi sadar kepadaku. Karena 24 jam kita kan diciptakan untuk ilaliyahudun, terapno itu. Kalau kamu sudah 24 jam hidupmu ilaliyahudun, ngabdi kepadaku, mendekat kepadaku, amlak sodroka syuklan, amlak sodroka ghinan, wa asyuda fakroka, maka aku akan memenuhi hatimu dengan rasa puas, rasa tentram, bahagia, rasa cukup, dan aku juga akan mencukupi segala hajat hidupmu. Min haitsu la yaktasib, istilahnya begitu, Pak. Tidak usah berpikir ada persoalan langsung, karena akrab. Tapi kalau nggak akrab, tidak pernah nyopo, tidak pernah negur, tidak pernah silaturahim, sesama teman, sesama tetangga, saudara saja,
gak akrab, ndak pernah silaturahim, ndak pernah tegur sapa, terus tahu-tahu silaturahim cari hutangan. Kira-kira dikasih atau dibentak-bentak? Duh, kepada Tuhan begitu. Akhirnya Allah menegaskan dalam lanjutan hadis itu, wa illam taf'al dzalika malatu sodroka syughlan walam asyuda fakroka. Jika hidupmu hanya kau turuti untuk memenuhi nafsumu jauh dari aku, penghambaan kepadaku, maka akan aku penuhi hatimu rasa takut rugi, rasa ingin macam-macam, bingung, kurang dan lain sebagainya. Walam asyuda fakrokalan, aku tidak akan mencukupi kebutuhan hidupmu. Wah, akhirnya alternatif rono, mujadah iki kok sik gurung hasil Kang. Piye iki aura sing jos sing apa? Akhirnya petualangan Pak mencari berbagai macam alternatif, lek perlu nang dukun, lek perlu ya nang segoro kidul mereka. Karena apa? Karena tidak akrab, tidak berusaha menyadarkan diri. Lah Wahidiyah inilah membimbing supaya kita itu akrab, meskipun tidak banyak istiratnya silaturahim itu, meskipun gak lama bermalam, ya nengoklah, mampir dulu gitu loh Pak. Akhirnya insya Allah juga lama-lama akan istilahnya dikenal dan diakrabi. Ketika orang sudah akrab, sama-sama dengan temannya atau orang lain akrab seperti saudara, ke rumahnya saja seakan-akan menjadi rumah kita. Teman kita bilang, wis lek katene turu golek enggon, sak nggon-nggone lek teman juga dhewe. Lek ate metu sepeda motor lho gawon. Seperti milik kita sendiri, Pak. Karena apa? Saking akrabnya. Tapi lek gak akrab meskipun dulur, Pak, ya teko-teko ya dibentak-bentak seperti itu. Lah kita sendiri seringkali mau mendekat pada Tuhan, mau berdoa, mau mujadah, kalau sudah ada masalah, sambat-sambat, maka ciptakanlah kondisi batin kita, butuh ora butuh, ada hajat atau tidak ada hajat, tetap silaturahim kepada Allah, menjalankan perintahnya semampu kita dan mujadah semampu kita. Makanya saya sering ngomong pada teman-teman, pun sampai mujadah, ono hajat, mujadah top-topan silahkan. Tapi kondisikan diri kita, ada mujadah yang tanpa embel-embel hajat nafsu diri kita. Sebab umumnya orang yang mujadah berdoa itu, kalau nafsu kita masih nunut, enteng Pak. Top-topan mujadah peningkatan, wow mujadah keamanan, enteng karena apa? Ada nunutnya nafsu diri kita. Tapi ketika tulus tidak ada kepentingan nafsu diri kita, gak nunut di situ. 7-17 ngantuk Pak, kesel. Betul enggak? Ya seperti itu. Kayak Al-Fatihah karena enggak ada hajat. Nah makanya di dalam usbu'iyah, mujadah, yaumiyah, terutama mujadah-mujadah yang dibakukan itu menciptakan kondisi tidak ada embel-embel kepentingan. Sehingga yang usbu'iyah umumnya ngantuk Pak. Tapi lek jenengan mujadah sendiri peningkatan, keamanan. Karena apa? Ada ini Pak, iku cek ndang payu iku. Oh ya diwangi seminggu rom iku kuat Pak. Karena apa? Karena ada nunutnya nafsu diri kita. Ya, sehingga wujudkan gak apa-apa itu karena manusiawi. Tapi ciptakan satu kondisi senajan 7-17 murni sebagai identitas kita, mengenalkan diri kita, rasa syukur kita kepada beliau mu'alif sholat wahidiyah yang akan mampu mengantar kita wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Gimana? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk yang lain? Nambah Pak Uri. Oh, masih ada, monggo. Nggih, belajar dengan Gusti dampingi. Ngapunten nun rembug. Memang kalau dinalar secara letterlek antara kita merasa dekat dengan merasakan dekat seolah-olah itu sama, namun rasanya juga akan berbeda. Karena apa? Orang kalau merasa dekat itu akan ditumpangi dengan binafsi. Namun kalau orang merasakan itu akan
dirasakan dengan billah, bir rasul dan biluwas. Maka di dalam kitab hikam ini tadi, bila mana hamba mendekat 1 meter, Allah akan mendekat 10. Bila mana 10, seorang hamba mendekat, Allah akan mendekat dengan 100, begitu juga seterusnya. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Qoribnya seorang hamba, seorang penderek belum mu'alif sholat wakidiyah, bi qoribillah, bi qoribi rasulillah, bi qoribi ghasyahada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau sudah bisa menjiwai tentang qoribnya itu, maka akan menjadi fana. Terima kasih. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang mengajukan pertanyaan, monggo. Monggo. Nggih. Miknya mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siska, Pak, dari Pecalukan. Mohon penjelasannya yang ada di buku kuliah ini yang barusan saya baca. Ada kalimat seperti ini, Pak. Jadi sekali lagi yang dimaksud dekat bukan berarti dekatnya dua jenis barang yang berdekatan satu sama lain. Tapi ya itu tadi, Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri. Sekalipun manusia itu diberi kehendak, kemampuan dan sebagainya, akan tetapi jika kehendak itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, pasti kehendak Tuhan yang menang, yang menentukan. Itu pengertian syariat. Dalam bidang hakikat, justru kehendak manusia itu adanya dikehendaki oleh Allah. Diciptakan Tuhan bahwa Dia mempunyai kehendak. Ini saya belum paham, Pak, pangapunten, mohon penjelasannya. Di sini pertanyaan saya, jadinya saya begini, Pak, di dalam pikiran saya. Di dalam pikiran manusia itu kan ada keinginan, ada kehendak. Lah ini bagaimana membedakan, oh ini kehendak saya, oh yang ini kehendak Allah. Ngapunten ngoten mawon, Pak, mohon penjelasannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab. Oke, terima kasih. Sebetulnya bukan ada kehendak kita atau kehendak Tuhan, tapi semua itu kehendak Tuhan. Memang secara syariat manusia dikasih ikhtiar, usaha, Allah yang menentukan. Tapi usaha ikhtiar ya Tuhan yang menghendaki. Kalau manusia tidak dikehendaki ikhtiar, ya tidak akan ada ikhtiar. Ya sehingga pengertiannya itu mana ilmu bila sadar bila. Maka Syekh Ibnu Arabi mengatakan, anta mahalul amal wala amilun walakin laulaka lama dhaharul amala suratan li'annahu aradun. Anta mahalul amal, kamu itu adalah tempatnya amal, tempatnya gerak, tempatnya kehendak Tuhan. Wala amilun, bukan yang berkehendak, bukan yang bergerak tapi Tuhan. Laulaka lama dhahara al amala suratan, seandainya tidak ada wadakmu, tidak ada fisikmu, jasmanimu, maka tidak akan wujud amal itu, tidak akan wujud kehendak itu. Yang sehingga fisik jasmani dirimu itu adalah aradun, perkara yang baru, bukan perkara azali, bukan perkara zaman kelanggengan istilahnya, tapi itu dikehendaki Tuhan untuk tempatnya perbuatan amal Tuhan. Kita cuma disuruh menyadari
gerak-gerik kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Diarani ilmu billah, la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau orang yang tidak menyadari la haula wala quwata illa billah, istilah wahidah sadar billah, berarti sadar dengan dirinya sendiri. Kalau orang sadar dengan dirinya sendiri, kuat-kuatku, kehendak-kehendakku, maka dia mengekup kedudukan Tuhan yang punya sifat qiyamu bi nafsihi. Tuhan berdiri dengan kehendaknya sendiri, tapi kalau makhluk berkehendak itu bikudrotilah dengan kehendaknya Tuhan. Hanya gambarannya koyok-koyok usahane menungso, tapi hakikinya semua Tuhan. Jika tidak dikehendaki Tuhan, maka orang itu adalah merasa dirinya sendiri. Ini lebih berbahaya dosanya dari istilahnya karena ngekup kedudukannya Tuhan, dosa yang lebih besar itu. Sehingga di dalam wahidiyah kita dibimbing supaya menyadari kehendak apapun, gerak apapun disadari ini dikehendaki Tuhan. Tapi tidak boleh dipermainkan, Pak. Tidak boleh dipermainkan. Pernah saya contohkan, ada seorang pencuri di rumah kiai. Akhirnya sama kiainya itu ditangkap. Pencurinya dalil, Pak Yai, saman kok nangkap saya, nyalakan saya. Wong saya kuat kesini, kuat mencuri, yang menguatkan pangeran Tuhan kok. Saya bisa ngangkat barang-barang sampean yang memberikan kekuatan Tuhan, jangan nyalakan saya. Kiainya berpikir, iya bener yo, dilepas Pak. 2 kali mencuri lagi, dalilnya sama Pak Yainya juga dilepas. Iya kabeh digerakno pangeran nih. Akhirnya ketiga kali sama Pak Yai dipukuli, Pak. Dia dalil, Pak Yai saya mencuri di sini yang menggerakkan Tuhan, mengangkat barang sampean yang menguatkan pangeran. Pak Yai jawab, aku gapuk ya awakmu, sing nguatno ya pangeran, sing gerakno ya pangeran. Jadi tidak boleh dibuat permainan yang semacam itu. Secara akliyah akal, karena kita ada akal, maka ada pilihan antara baik dan buruk sesuai dengan hukum Tuhan gitu loh. Tapi secara batiniah, baik dan buruk itu adalah Tuhan yang menggerakkan Tuhan. Kalau Allah yang menghendaki dalam wujud ajalinya tidak ada baik dan buruk, Pak. Yang memberikan nilai baik buruk itu hukumnya Tuhan. Contoh misalnya, dulu khomer sebelum ada ayat Al-Quran yang mengharamkan khomer, minuman keras, ya ndak dosa, Pak. Sebelum ada hukum zina, orang kumpul dengan saudara, dengan famili, dengan siapapun, ya ndak dosa, bukan dihukumi maksiat. Tapi ketika Allah sudah menurunkan hukum bahwa khomer itu haram karena menghilangkan akal, karena zina itu menistakan manusia, akhirnya dihukumi haram, maka orang melakukan hal-hal yang semacam itu dianggap dosa. Karena apa? Melanggar hukum Tuhan. Tapi awalnya ya mahada apa itu ma khalaqtu hada batilan. Tidak ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu mesti jelek, batal, itu tidak ada, semuanya itu baik karena sesuai tupoksi masing-masing, pakemnya ciptaan. Ya sehingga kita hanya nuruti secara akliyah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya karena akal kita masih berfungsi. Maka hukum agama itu disebut akal. Kalau orang tidak berakal maka tidak berlaku hukum agama. Adinul aklu ladina liman la aklalahu. Agama itu akal. Tidak berfungsi hukum agama, taklif beragama bagi orang yang tidak berakal. Contoh, ada orang mulai kecil sampai remaja, dewasa, tua, gendeng, mudon teng embong ya ora dosa, gak salat ya ora dosa. Mau kolek jenengan kepingin gak dosa, gak salat, muda iku ya enake gendeng ngoten lho. Gitu. Waya wong poso, gak poso, waya wong salat, gak salat. Ya gak apa-apa pokoknya gendeng. Gila. Iya. Tapi lah pura-pura gendeng lho iki, Pak. Pura-pura tajadub. Ada jadab dan tajadub. Ada wali tapi mutawali. Ada orang yang jadab sungguhnya akalnya enggak berfungsi.
Tapi ada orang yang tajadub, pura-pura jadab, gaya-gaya nih wong jadab. Ini berbeda, Pak. Sama dengan orang yang tidur sungguhan dibangunkan itu mudah. Tapi lek tidur-tiduran pura-pura tidur, ono bom meledos sih gak tangi. Sebab apa? Ono wong teko katene nagih utang, ngomong nang anake. Ngomongane bapak turu, bapak ngergesi. Kemulan dipengoki modele apa enggak tangi Pak wong pura-pura tidur kok. Ya inilah perbedaannya. Yang sehingga ketika akal ini masih berfungsi secara hukum syariat kita disuruh taklif menjalankan perintah dan menjauhi larangan, disuruh menyadari lillah billah. Tapi hakikinya adalah semua itu adalah Allah yang menggerakkan, diterapno la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup. Ya. Terus sebentar Ibu. Yang bertanya? Pokoknya kudu Tarakan. sergap mujadah, Bu. Dikengen nyeritakno manise gula nggih mboten saged lek gak ngemut dhewe kula jenengan. Gula iku lawak iki, legine ya apa, enake ya apa? Ya tergantung lidah kita, meskipun dikei minuman manis lek lidahnya sariawan ya tetep pahit ngono lho. Nah, istilah ilmiah yang semacam ini menseimbangkan dengan perolehan mujadah yang kita lakukan sehingga antara rasa dengan komposisi pengertian ilmiahnya itu cocok. Sebab kalau tidak ada ilmiahnya yang seperti ini, mung modal mujadah, dia merasakan nikmat, tapi kadang-kadang salah rasa, Pak. Bisa salah rasa, salah penterjemahan. Kalau sudah salah rasa, maka bisa salah keyakinan. Ibaratnya orang didui minuman di rumahnya teman atau saudaranya. Ya apa, minuman tadi enak gak? Nawi mat durung tahu aku ngombe sing kaya ngono. Apa menurut sampean? Iku lek gak Nescafe, menurut aku Nescafe. Ora iku kopi susu iku. Sing siji ne ora iku teh dikai susu iku. Akhirnya terjadi perdebatan rasa, Pak. Karena gak ngerti carane gawe. Ilmiahnya, komposisinya. Yang sehingga beliau mu'alif membimbing itu ada kuliah dan mujahadah. Mboten cukup wis yang penting mujahadah mboten ngoten, Pak. Harus ada penjelasan-penjelasan ilmiah, maka beliau mu'alif juga ada pengajian hikam mingguan, ada upgrade, ada penataran dengan dasar supaya nyocokkan antara pengertian ilmiahnya dengan rasa yang kita tempuh melalui mujahadah. Ning lek ilmiah tok pinter komposisi, oh lillah iku dalil yang ini, bila iku yang ini, tapi ora gelem mujahadah, ya ora tau ngrasakne. Lah ora tau ngrasakne niki biasane ya umek dhewe. Sebab kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya wis gak mandeng kiyak, kancane napa malih luwe, Pak. Dientekno dhewe, Pak. Gak melihat situasi karena apa? Merasakan nikmatnya dan begitu laparnya. Ning lek orang ngrasakne apa maneh kate dahar lidahnya sariawan perih kabeh mek tengok geragas iku. Iki entek sakmene. Nilai ngoten tok Pak, gak tau ngrasakne. Paham nggih? Ya seperti itulah. Makanya mujahadah dan pengajian minggu pagi seperti ini, minggu akhir ini juga sangat penting. Ojo dianggap lah yang penting mujahadah. Engko ya salah rasa, salah keyakinan kita. Terima kasih. Jadi mujadahnya harus ditingkatkan, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube. Kami persilakan. Ngapunten Yai, niki izin menyampaikan pertanyaan yang ada di live chat. Niki atas nama Gajah Oling. Pertanyaannya, bagaimana caranya berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alhamdulillah. Makaten. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa melaksanakan terima kasih. Yang pertama yaitu kita harus menyadari mendapat saluran nikmat dari Allah, dari Rasulullah, dari Rasul.
Yang kedua, rasa terima kasih tersebut agar sang pemberi itu ridho, yaitu mentasyarufkan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Imtithalul awamir wastinabun nawahi, menjalankan perintah semata karena Allah dan menyadari juga billah. Begitu juga kepada Rasulullah dan kepada Rasul. Lantas bagaimana realisasinya? Secara kompleks bagaimana kita itu bisa menyenangkan Allah, bisa menyenangkan Rasulullah dan bisa menyenangkan Rasul. Otomatis ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Rasulnya tersebut. Terima kasih. Yang lain, moga. Cukup. Ya, tidak. Ya, tidak bisa saya tawarkan karena ini YouTube. Ya, paham atau tidak? Langsung saja yang akan mengajukan pertanyaan, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ihsan Ma'ruf dari Surabaya. Terima kasih. Tadi disampaikan tentang panak bisifat, ya. Bagaimana cara pengeterapan tadi ada panak bisifat, panak bil af'al dan panak bidzat, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, pada umumnya ketika mengawali aktivitas kita itu dalam Waqidiyah, ajaran Waqidiyah umumnya itu berangkat pertama awal harus diniati melaksanakan perintah Allah. Tapi ini ya, pengalaman kami kalau seperti itu kami kok belum bisa gitu loh. Begini maksudnya. Jadi sesuai dengan tadi Allah dekat dengan nadi ya dengan kita. Jadi kami selama ini mengatakan setelah awal-awal niat itu kami buat bukan karena Allah, tapi kita tambahi karena panjenengan ya Allah itu. Ya ini apakah saya ini seperti itu salah atau tidak? Ini pengalaman kami seperti itu. Jadi aku melaksanakan perintah Allah itu saya pribadi itu belum cukup gitu loh maksudnya menurut saya. Jadi sehingga kami ketika awal aktivitas itu kami tambahi sendiri. Contohnya saya berangkat ngajar lah. Saya berangkat ngantar sepeda motor, ya Allah saya melaksanakan perintah panjenengan dari Rasulullah dan itu. Apakah hal semacam itu betul atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi fana ini adalah diterjemahkan fana ya seperti tadi penjelasan ilmiahnya. Tapi yang dimakan fana itu lebur tanpa ada rasa. Yang ada hanya Allah. Kalau kita merasa bila, makanya kan belajar istighraq Pak, bukan ghorikun. Istighraq itu makna tolap, amrih nyadari tenggelam. Makna tolap itu. Jadi istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu ya. Jadi bukan ghorikun. Kalau ghorikun wis fana, Pak. Makanya kita itu belajar istighraq, belajar sadar. Tanpa sadar atau tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti, kita itu digerakkan Allah. Digerakkan Allah. Kucing wujud, kucing melaku ya billah, Pak. Tapi yang dituntut untuk sadar billah diri kita. Dan sadar billah itu masih pengertian ilmiah. Masih ada diri kita. Tuntutannya sadar bihaqati billah. Lah untuk mencapai itu akhirnya tidak terperinci-perinci, Pak. Oh iki fana bisifat, banyak biaf'al, banyak bidzat. Tidak akan terjemahkan oleh akal seperti itu. Sama dengan orang sudah ngerasa no sambel,
legine mang ya teko gula yang piye, pedese lomboke pira, gulane sak pira, uyahe sak pira, terasine sak pira, tidak terfikirkan itu. Cuma rasane kan enak sambel iki mau, ngoten, Pak. Semuanya sudah masuk dalam rasa. Itulah fana. Lah untuk mencapai itu sebetulnya kuncinya, cerminnya itu adalah fana bisyekh. Kalau menurut tasawuf, ilmu torekoh, maka ada ungkapan ma'rifatuka bihaqiqatika ala qadri ma'rifatika bi ustadika. Ma'rifatmu, sadarmu tentang dirimu, kamu menyadari bahwa dirimu adalah sebetulnya tidak wujud, tapi wujud biwujudillah. Kamu dhaif, kamu lemah, tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Menyadari dirimu yang seperti itu, akhirnya menemukan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala maha, Allah maha suci, Allahu Akbar. Akhirnya dirimu seakan tidak ada, hina, bagaikan debu, butiran debu yang tidak ada artinya. Menemukan Allah yang maha kuasa, itu ala qadri ma'rifatika bi ustadika, menurut ukuranmu, menurut ukuran ma'rifatmu pada gurumu, pada syekhmu, orang yang kamilmu kamil. Ketika nempeli fanaim dauknya kepada seorang guru kamilmu kamil ini 100%, maka orang itu mudah sadar kepada Allah ya 100%, Mbak. Ibaratnya cermin memantulkan. Kita bisa melihat matahari secara langsung, tidak mungkin bisa. Maka lek tiang biyen niku lek kate ndelok gerhana ora oleh ndelok langsung. Akhirnya melalui air. Ndelok air sok ketok wujude. Ning lek aire budhek ya ora ketok, Pak. Gitu. Lah, sarana-sarana air atau cermin itu ibaratnya syekh yang memantulkan dari matahari, bisa kita terima itu. Sebab kalau langsung ya meledos, Pak, voltase kita. Gak mampu diri kita. Nabi Musa saja Allah menampakkan sinarnya gunung ya sepindah kabeh kok. Nabi Musa pingsan kok. Jadi kesadaran yang disebabkan nadroh tarbiyah memancar pada diri kita, akhirnya orang itu sadar bila fana, Pak. Lek wis fana yo ora doyan apa-apa. Ndak bisa membedakan uang 1.000 100.000. Ndak bisa membedakan satilan gule. Tapi kalau kita ngakunya fana, ngakunya sadar nggih. Terus oh ngene iki bila Kang. Tapi gak disangoni yang grundel, ya masih belajar kita itu. Oleh sebab itu, ketika seseorang itu sudah bila sesungguhnya, maka lilahnya katut, Pak. Saman gak niat iki wis krana Allah wisan. Wong wis bersama dengan Allah kok. Tapi kalau orang cuma lillah saja, ngeterapno syariat, muktarinan bifili, al-qasdu muktarinan bifilihi, dengan satu kesengajaan karena Allah bersamaan dengan perbuatan itu secara syariat yang disebut niat, itu belum tentu bilah, Pak. Gitu. Akhirnya kita itu merasa ikhlas, merasa sudah niat, merasa sudah tulus dengan diri kita sendiri. Tapi kalau orang itu insya Allah sudah bilah, sudah sadar bilah, maka aktivitasnya itu sudah sadar kepada Allah, mesti kerono Allah sadar lah. Itulah. Lah umumnya niatul mukmin khairun min amalihi. Kalau masih syariat, niatnya orang iman itu lebih baik daripada amalnya. Oh, amalnya yang niatnya mujahadah, Pak. Wis pokoknya aku mujahadah teko nang usbuiyah, nang syariah, nang rubusan, nang kubra. Tapi ning gone turu. Itu niatnya lebih baik daripada amal prakteknya. Umumnya wong mukmin secara umum kalau masih niatnya syariat yang semacam itu. Tapi kalau orang munafik, al amalu khairun min niyatihi, amalnya hebat tapi niatnya ada udang di balik peyek, Pak. Jadi seperti itu. Jadi fana itu sebetulnya ini gambaran-gambaran penjelasan secara ilmiah, tapi hakikinya fana itu ya masing-masing pribadi orang yang merasakan ketika sudah terpancar hatinya. Dan lebih mudah itu fana bisyekh. Sebab ke fana bi Rasulullah, dulu li Rasul bi Rasul itu bi haqiqatil Muhammadiyah. Ketika orang itu sudah menerapkan bi haqiqatil Muhammadiyah, jiwa ruh Rasulullah, hakikat Rasul,
maka orang itu mesti sadar kepada Allah. Akhirnya diganti li rasul bi rasul. Karena apa? Dianggap koyok-koyok mempertuhan rasul. Akhirnya ya nanti jadi fitnah. Lah, secara umum orang lillah billah li rasul bi rasul sudah bisa diterima. Padahal kuncinya lil ghos bil ghos, Pak. Ketika seseorang itu sudah fana bil ghos, maka li rasul bi rasul lillah billah itu mudah tercapai. Nah, inilah perantaraan yang semacam itu. Terima kasih. Gimana Pak Ma'ruf? Ya. Monggo, ibu-ibu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syafi'in dari Kandangan Kediri. Ada 3 hal yang saya tanyakan sebelumnya, mohon maaf. Yang pertama terkait dengan orang yang nazar dan kewajiban zakat. Satu, contohnya gini Pak, ada orang pengamal ini bilang begini, kalau saya nanti jadi pegawai, saya akan menazarkan sedikit gajinya setiap bulan 100.000 ke PSW. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana, sudah dikabulkan jadi pegawai katakan Pak ya. Nah, zakatnya gugur nopo tidak ngoten. Satu. Yang nomor 2, niki bagaimana sikap seorang pengurus untuk menyikapi permasalahan-permasalahan, sikap apa yang harus dilaksanakan. Ngonten keranten kula kalau mau sejarah membaca buku yang dikasih fotokopinya sama Pak Sinten Yai Zainul niku kan dulu pernah ada selebaran gelap yang tertulis siapa Ainur Rafiq Gufron itu yang membuat selebaran. Akhirnya pengurus PSW dulu langsung mengambil tindakan tegas, langsung dilaporkan. Ngonten. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap seorang pengurus saat menghadapi permasalahan? Yang nomor 2. Yang nomor 3, niki mohon penjelasan, juga mohon keterangan terkait dengan ada 3 tingkatan di dalam pengamal Wahidiyah. 1 pengurus, yang kedua pengamal, yang 3 mu'alif. Niki kadang belum bisa membedakan. Agar tidak salah jalur juga tidak tersesat di belakang hari, mohon penjelasan tentang pengurus itu siapa, sikap apa yang harus dilaksanakan, pengamal itu seperti apa, dan mu'alif salat Wahidiyah seperti apa sosok panjenenganipun ngonten. 3 pertanyaan yang saya sampaikan, mohon untuk memberi penjelasan karena kami sangat butuh ilmiah yang disampaikan. Demikian, terima kasih. Nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai nadar. Nadar itu harus dilaksanakan ketika yang dinadarkan itu telah tercapai. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu beliau loman, gemar dan dermawan. Beliau berucap, andai kata saya punya anak akan saya korbankan. Maka telah mencapai anaknya, punya anak namanya Ismail. Itu Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah, ya Ibrahim aufu binadri, wahai Ibrahim laksanakanlah nadarmu. Nabi Ibrahim lupa karena sudah lama yang diinginkan tersebut, sehingga Nabi Ibrahim dikasih hidayah ingat apa yang dinadarkan, yaitu menyembelih putra itu. Dan bila mana seseorang mempunyai nadar, andai kata saya menjadi orang kaya, saya ahli zakat, maka bila mana telah dia kaya dan telah mencapai al-haul dan 1 nisab, itu zakat mal, Ustaz Syafi'i itu maknanya. Kalau zakat fitrah semua kewajiban itu harus dilaksanakan. Bila mana zakatnya sekali saja dilaksanakan, sudahlah gugur. Adapun yang seterusnya itu akan mengikuti hukum sunnah-sunnahnya. Karena kalau sudah dilaksanakan sekali saja, gugurlah nadarnya. Kalau orang tersebut kaya terus,
dia akan merasakan kekayaannya, pasti dia akan menyadari harus mengeluarkan zakatnya itu sendiri. Yang ketiga biar Pak Mansur punya porsi sendiri, nanti yang kedua Gustin atau siapa, monggo. Ya, terima kasih. Makanya pun gampang nadar. Tiang nadar itu berat melaksanakan. Umumnya orang nadar, janji-janji itu intinya kan bujuki pangeran toh, Pak. Karepe cek dikai hasil ngoten toh. Umumnya seperti itu. Pokoknya Kang, usaha iki lek hasil 10% hasilnya tak lebokno perjuangan. Atau 50% tak lebokno perjuangan. Karepe bujuki pangeran supaya dikasih hasil. Ketika sudah ada tanda-tanda hasil, terus ada tuntutan kebutuhan-kebutuhan, mungkin mudun 25%, Pak. Wis 25% ae, Kang. Iki sih ono keperluan sing iki. Wis tanda-tanda akan deal, kira-kira mungkin 5% atau 1%, Pak, yang dikasihkan. Maka umumnya lek panjenengan usaha niku ya usaha secara ikhlas lillah billah cara ajaran Wahidiyah, jangan diembel-embeli dengan nadar-nadar. Rata-rata itu jarang berhasil. Karena infak sedekah niku apalagi hukum zakat itu ketika harta benda itu ada, Pak. Moko gak ono janji zakat itu gak enek, Pak. Ketika kadang-kadang ada punya uang ratusan juta tapi jadi piutang, ada yang mengatakan gak wajib zakat, Pak, wong duwe ora enek kok, meskipun milik kita diutang wong kok. Yang sehingga sedekah itu idroknya, nilainya ketika memegang harta itu langsung diberikan karena dorongan hati. Mengeluarkan zakat itu ketika harta itu hukumnya sudah nisab dan haul, Pak. Tapi lek sampean sedekah atau infak itu ukuran pribadi-pribadi. Tapi kalau zakat ini hukumnya dipatoki dengan nisabnya itu wis pas, nopo dereng, sudah haul 1 tahun atau belum, mengoten to. Lah ketika ada orang itu nazar jadi pegawai negeri, nazar kok separuh gajiku tak lebokno perjuangan, gak dilebokno perjuangan gaji wutuh saja, iku wis gak wajib zakat karena tidak memenuhi nisabnya. Apalagi ditokno juga separuh ya gak wajib, Pak. Ning jenengan ngetokno iku namine sedekah tapi bukan hukum zakat. Ngoten. Tapi ketika bayaran niku 100 juta sak wulan, nggih, 100 juta terus dilebokno separuh akhirnya 50 juta, menurut nisab itu seandainya sudah terpenuhi ya tetap zakat, Pak. Karena hukum zakat itu ada batasan-batasan nisab dan haulnya perjalanan 1 tahun. Kalau ada orang itu membayar tiap bulan itu namanya takjil, usaha ben oleh badi langsung di zakat, non niat zakat. Sebab nanti kalau tutup tahun dihitung penghasilannya seluruhnya itu kok kedengengan, waduh 10 juta rek metu rek, kan terbayang-bayang berat hati kita. Makanya boleh takjil, ben oleh penghasilan langsung dizakati, dinati zakat diambil 2,5%, 2,5%. Ketika dihitung 1 haul 1 tahunnya itu tidak memenuhi syarat zakat, tetap kelebu sedekah. Ning lek sudah kelebu hukum zakat, kula jenengan wis gugur zakate karena sudah memenuhi. Nah itulah yang perlu kita pahami. Jadi pun gampang nadar, Pak. Terus yang kedua, sikap pengurus dalam menghadapi persoalan. Ya pengurus itu intinya kan bertanggung jawab pada seluruh keadaan. Dia belajar nyegoro, Pak. Belajar nyegoro. Artinya segoro itu ya kayak air laut itu, kalau batang modelnya apa batang sapi, air ya gak najis, Pak. Tapi kalau tingkatan kita pengurus itu air 1 ember, jangan kan kelebonan batang tikus, telai cecek mau ya najis, Pak. Keruh akhirnya. Jadi kita belajar nyegoro dalam hati, tapi dalam akal pikiran syariat tuntunan ya perlu menegakkan kebenaran.
Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, Rasulullah begitu. Tegas dalam penyimpangan-penyimpangan tapi kasih sayang dalam sesama, nyegoro. Itu sehingga menghadapi persoalan menegakkan kebenaran ojo sampai dilebono ati pegel antar pribadi, tapi demi perjuangan. Yang kita pandang itu perjuangannya wahidiyahnya. Bukan berarti wong sing nyegoro itu ngejarne wong nyimpang sakarepe dhewe, ya rusak istilahnya perjuangan ini. Nah, itulah tanggung jawab pengurus untuk menjaga kemurnian dan kelestarian sholat wahidiyah dan ajarannya. Terus yang ketiga tadi apa meng? Perbedaan pengamal, pengurus, mu'alif, ya jelas beda Pak. Jadi secara umum pengamal disebut pengamal itu kalau di dalam takrifnya di AD anggaran dasar disebut pengamal itu adalah orang yang mengamalkan sholawat wahidiyah atau bagian daripadanya, atau orang yang menerapkan ajaran wahidiyah atau bagian daripadanya, itu disebut pengamal atau pengamal sholawat wahidiyah Pak. Jadi cukup ya Sayyidi Rasulullah ya kategori pengamal, tapi persyaratan secara khusus ini ya beda Pak. Ya ada pengamal yang disebut harus diawali 40 harian, yaumiyah, usbu'iyah, syariah dan seterusnya. Itulah kesempurnaan seorang pengamal. Pengurus juga pengamal. Pengurus hanya bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan pengamal. Sebab tanggung jawab pengamal ini setiap orang yang mengamalkan sholat bertanggung jawab, punya kewajiban yaumiyah setelah 40 hari, yaumiyah, usbu'iyah, syariah, rubusnya sampai kubro. Ketika dia mujadah yaumiyah boleh sendiri-sendiri berjamaah di rumah. Tapi ketika dia usbu'iyah yang bertanggung jawab menyelenggarakan itu PSW desanya. Gak boleh setiap pribadi pengamal moro-moro ngumpuk konconi biasa jagoan, ayo diniati usbu'iyah. Gak boleh Pak hukumnya. Yang sehingga bertanggung jawab adalah pengurus. Sama dengan orang sholat yaum ya, 5 waktu itu. Saman sholat berjamaah di musola di masjid boleh 5 waktu. Tapi ketika sholat Jum'ah napa oleh ngadakno di omah dhewe. Kan kudu ana takmir masjid Pak. Usbu'iyah apa jenenge? Sholat Jum'ah ini. Usbu'iyah pun demikian. Yaumiyah boleh berjamaah di rumah masing-masing dengan keluarga. Seperti sholat 5 waktu boleh berjamaah di musola di masjid atau di rumah bersama keluarga. Tapi lek wis sholat Jum'ah ya kudu nang masjid Pak, sing ngadakno takmir masjid pengurus. Demikian ulah usbu'iyah. Maka PSW desa itu bertanggung jawab memfasilitasi para pengamal untuk melaksanakan usbu'iyah. Sebab ketika PSW desa tidak mengadakan usbu'iyah, tidak memfasilitasi, maka pengamal sedesa ya ora usbu'iyah, itu otomatis Pak. Gak mengadakan PSW kecamatan, tidak mengadakan syariah, memfasilitasi mesti pengamal sak kecamatan ndak ada syariah. Sakjane yo tanggung jawab ganti mujadai para pengamal. Maka pengurus itu hanya diberi kelebihan rasa tanggung jawab, diberi kepercayaan amanah oleh beliau mu'alif mengatur jalannya kegiatan para pengamal. Orientasinya figur ruhani setiap pengamal dan pengurus tidak ada lain kecuali yang punya sholawat wahidiyah, yaitu mu'alif. Figur kegiatan tidak ada lain kecuali sistem yang dibangun melalui PSW ini tok lho Pak. Jadi figur rohani gak ono mandang liyane kejaba mu'alif yang bisa mengantarkan usul. Tapi figur kegiatan tidak ada figur tokoh-tokoh, tidak ada siapapun kecuali sistem yang namanya PSW. Keputusan teknis itu ditentukan oleh pengurus. Contohnya mujadah syariah. Gak boleh dimusyawarahkan iki ngadakno syariah apa ora? Ya ora oleh Pak wong iku baku kok. Tapi yang dimusyawarahkan itu teknisnya oleh pengurus diadakno ning ndi? Manggone ning ndi? Ngundang pejabat apa ora? Ngundang dai apa ora? Apa lesehan apa nggih panggung? Apa serentak apa secara seremonial? Loh ini yang dimusyawarahkan seperti itu. Bukan mengusahakan iki mujadah syariah apa gak iki? Dimusyawarahkan ditentukan wis gak mujadah syariah ya ndak boleh wong iku baku ditentukan kok. Hanya teknisnya yang perlu dimusyawarahkan, yang bertanggung jawab teknis sistemnya itu pengurus PSW. Itulah, terima kasih.